chapter kedua dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu tentang bahasa pemrogramannya itu sendiri. Nah, mungkin di praktikumnya kita udah sedikit banyak gitu ya, atau lebih maju. Nah, karena ini materi teori, jadi ya sebenarnya sedikit nge-review yang sudah disampaikan. Gitu ya. Nah, di sini outline materinya kita akan bahas tentang bahasa pemrograman yang kita gunakan, yaitu Python. Terus kemudian juga strukturnya, terus comment, dan juga escape sequence, dan juga variabel, serta apa yang dimaksud dengan operator. Baik, kita mulai dengan di sini dengan Python. Nah, jadi bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah Python ya. Sebelum-sebelumnya ataupun mungkin di kelas pagi itu masih menggunakan C ataupun C++, yang kalau saya kemarin lihat itu masih belajar tentang C atau C++. Memang mata kuliah algoritma dan pemrograman ini memang lebih ke arah konsep gitu, lebih ke arah pemahaman cara mengoding gitu, ataupun pengenalan cara mengoding. Nah, di sini kita udah pakai Python, ya memang Python itu juga jauh lebih mudah daripada C ataupun C++, tapi konsepnya sama, logikanya sama, basic-basicnya sama. Nah, di sini Python itu sendiri adalah bahasa pemrograman interpretatif ya, interpretatif multiguna. Dia mudah dan juga memang konsepnya itu adalah bagaimana membangun atau logik membangun sebuah kode atau codingan gitu, bukan ya tidak diberi kesulitan dalam mencari error gitu ya, makanya dimudahkan dalam melakukan pengkodean. Nah, karena memang Python di sini sendiri itu lebih menekankan pada yang penting kodenya itu bisa terbaca agar lebih mudah membangun sebuah sintaks. Nah, hal inilah yang membuat Python itu lebih mudah dipelajari baik untuk pemula ya, programmer pemula maupun programmer yang sudah expert gitu, yang sudah ahli. Nah, bahasa Python ini muncul pertama kali itu tahun 1991. Nah, itu dirancang oleh seseorang yang bernama Guido van Rossum. Nah, saat ini Python ini juga masih dikembangkan ya, dengan diteruskan ataupun tetap di develop oleh Python Software Foundation. Nah, bahasa Python ini mendukung hampir semua OS ataupun sistem operasi. Bahkan untuk sistem operasi Linux juga hampir semua distronya itu menyediakan atau menggunakan Python di dalamnya. Nah, dengan kode yang lebih simpel dan juga mudah diimplementasikan, seseorang programmer itu bisa lebih mengutamakan pengembangan aplikasi yang dia buat. Nah, misalkan kayak membuat sebuah cetakan yang simpel atau sederhana gitu ya. Nah, itu cukup mengetik sintaksnya itu atau keywordnya itu print gitu ya, yang kemarin kita udah pelajari. Kemudian kurung buka, petik, ya isinya petik tutup, kurung tutup. Kemudian langsung enter, itu udah bisa jadi sebuah fungsi cetak. Hanya mengetik ya tadi kode sederhana seperti itu, terus kemudian pakai kurung buka, kurung tutup, dan diakhiri tanpa adanya semikolon gitu. Kalau di C atau C++ itu harus ada titik koma di belakangnya, baru dia bisa terbaca. Nah, terus kemudian strukturnya. Nah, ini struktur dari Python, cara penggunaannya. Pertama, cara penggunaannya setelah kita menginstal installer Python-nya. Nah, di sini kita juga bisa ada dua cara model penggunaan Python gitu ya. Ada yang bisa menggunakan interpreter prompt dan mengeksekusi file Python-nya dari command line. Nah, atau kita juga bisa menggunakan text editor. Nah, kalau misalkan kita menggunakan interpreter prompt, itu ya kita harus menyesuaikan dulu path-nya. Jadi kalau misalkan kita buka command file gitu ya, command prompt, nah terus kemudian itu kita cari dulu path di mana kita ataupun directory gimana kita menginstal Python supaya nanti file yang kita gunakan itu bisa terbaca.
Nah, kalau kita udah setting di path-nya, kemudian kita bisa memanggil perintah Python menggunakan command line. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita mau menggunakan editor gitu ya, ya sama nih antara editor dan command line. Itu kalau misalkan di save itu filenya menggunakan .py, karena py itu adalah format file punyanya si Python. Kalau misalkan kita pakai, selanjutnya kalau kita pakai editor, text editor, ya kita install dulu editornya. Nah, terus kemudian ketika sudah diinstal, Python-nya juga udah diinstal terlebih dahulu ya. Ketika kita sudah menginstal text editor, nah itu kemudian kita arahkan tempat penyimpanan filenya di installernya Python. Ya, formatnya juga dengan .py supaya lembar kerjanya itu terbaca. Bedanya apa kalau pakai command line dengan text editor? Kalau dengan text editor itu tampilannya udah lebih rapi gitu ya, udah lebih terstruktur. Terus juga ada fitur-fitur bawaan dari text editor yang bisa memudahkan kita dalam membangun program. Gitu. Memang ya intinya sih masih sederhana gitu. Maksudnya memang Python itu basicnya sederhana gitu. Tapi dengan text editor ya paling nggak kita udah mulai paham gitu menggunakan text editor. Nantinya kita kalau mau menggunakan program-program yang lain atau bahasa-bahasa pemrograman yang lain, ya kita udah ada basicnya gitu dengan menggunakan text editor. Tapi nggak masalah kalau misalkan pakai command line juga. Nah, terus kemudian sintaks bahasa Python ini dia hampir sama dengan bahasa pemrograman pada umumnya ya, kayak tadi C, C++, Java ataupun PHP. Nah, kemudian sifat dari Python itu dia case sensitive. Case sensitive itu artinya huruf besar dan huruf kecil itu dia mempunyai perbedaan. Jadi kalau kita ada salah ngetik gitu ya, yang harusnya huruf kecil dari huruf besar, nah itu udah pasti akan menimbulkan error. Nah, ini ada contoh gitu ya, contoh sederhana menggunakan ya bahasa pemrograman Python gitu ya untuk mengetik atau menampilkan tampilan hello gitu, mengetik atau mencetak tulisan hello. Cukup dengan print, terus ya seperti itu formatnya, terus kita enter, compilernya udah otomatis memunculkan tulisan hello. Kalau misalkan di C, ya itu agak ribet ya, kita harus manggil functionnya dulu, function yang menampung si print tersebut. Kemudian baru kita deklarasiin, terus kita cetak tulisan seperti itu. Nah, begitu juga nanti kalau misalkan kita mau menggunakan variabel nih, contohnya di sebelah kanan ya pakai variabel. Nah, itu juga udah langsung dideklarasikan aja. Tapi kalau menggunakan C gitu ataupun C++ itu harus dideklarasikan, ada tipe datanya dulu dan segala macam. Kalau dengan Python ya ini jauh lebih sederhana. Nah, terus kemudian ya ini contoh ya contoh program sederhana juga gitu ya. Misalkan kita mau bikin perhitungan volume balok. Nah, ini kita langsung deklarasiin aja. Ini bisa juga langsung kita kasih tipe data juga kalau misalkan supaya si programnya ataupun programnya ini lebih stabil gitu ya. Kita langsung tentuin tipe datanya. Ataupun belum nggak pakai tipe data juga pasti nanti si Python-nya bisa kenal. Nah, di sini kita deklarasiin dan juga minta inputan. Kita pakai sintaks input. Gitu. Nanti kalau programnya dijalankan itu dia meminta inputan dulu, di enter, baru dia kalkulasikan jumlahnya. Nah, ini tadi ya besar kecil itu mempengaruhi program. Jadi kalau misalkan kita salah ngetik, nah itu akan error. Nah, ini juga contoh kalau tadi yang ini pakai command line. Nah, ini bisa kita langsung misalkan pakai file bawaannya Python dari shell-nya, kita langsung bisa jalanin, itu juga bisa. Di command line juga bisa kayak gini, tapi dia hitam ya background-nya.
Nah ini contohnya ya, kalau command line itu di compile langsung munculin di bawah-bawahnya seperti itu. Kalau ada error ya errornya akan ngikut terus. Harus new file gitu kalau misalkan mau bersih lagi. Nah sedangkan kalau pakai editor, text editor, nah tampilannya seperti ini. Nah jadi yang sebelah kiri ini worksheet-nya ya, jadi lembar kerjanya. Nah terus kemudian yang sebelah kanan ini yang command form ini itu adalah hasilnya. Jadi kalau sudah di compile atau di execute, nah hasilnya akan muncul di dalam command form. Nah kalau ini editornya saya pakai Genie. Nah kalian bisa cobain atau pakai editor yang lain juga bisa. Pakai Genie ini lumayan mudah karena dia juga nggak cuma Python aja, dia pakai apa namanya untuk ngedevelop HTML terus juga PHP segala macam itu bisa gitu. Bahkan dia udah punya formatnya sendiri-sendiri. Jadi kalau mau mulai program, kalau kita nggak tahu, ya itu udah ada headernya yang dia siapin. Tapi kalau misalkan kita ngerti ya, kita mendingan headernya dihapus dulu supaya tidak mengganggu. Nah, terus kemudian ini ya tadi structure dari bahasa pemrograman Python. Nah, terus kemudian kita mengenal sintaks-sintaks awal gitu yang sederhana. Yang pertama itu adalah komen gitu ya, komen ataupun komentar. Sama ini udah kita pelajari kemarin kan. Nah, komen atau komentar ini adalah kode di dalam script Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan oleh compiler atau mesinnya. Komen hanya digunakan untuk menandai dan juga memberikan keterangan tertulis pada script tersebut. Nah, komen ini biasanya digunakan untuk membiarkan orang lain memahami apa yang dilakukan oleh script. Jadi kalau kayak kita misalkan bikin sebuah sintaks atau script gitu ya, agak banyak. Nah, terus kemudian kita pengen bikin catatan kalau script itu gunanya untuk apa gitu misalkan, untuk logic apa. Nah, itu kita bisa masukin di codingan tersebut. Ataupun ya tadi ngasih tahu ke orang lain kalau misalkan mau lihat codingannya dan fungsinya apa, atau juga sebagai catatan kita supaya kita tahu kalau misalkan mau ngedit script tersebut itu tuh fungsinya buat apa. Nah, untuk menggunakan komen itu caranya ada yang satu baris ya, ada yang satu baris yang di komennya one line itu pakai tanda pagar aja kalau di Python. Nah, kalaupun misalkan dia mau komen lebih dari satu baris itu pakai petik. Ya, pakai petik 3 kali di depannya, terus kemudian tulis komennya. Nah, terus kemudian di akhir ditutup sama petik 3 kali juga. Nah, contohnya seperti ini ya. Petik 1 itu ini adalah komen. Nah, itu nggak akan terbaca tuh, nggak akan membuat jadi error. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai pagar, main ketik aja, nah itu akan dibaca sama program dan dianggap itu adalah error. Nah, terus kemudian kalau misalkan tadi mau komennya lebih dari satu baris, nah itu pakai petik 3. Nah, petik 3 ini digunakan untuk komen yang lebih panjang, sehingga kita bisa mencatat di dalam codingan itu ya tadi catatan ataupun informasi kepada programmer lain yang mau nerusin. Biasanya sih kalau buat codingan itu ya buat catatan kita sendiri gitu, biar codingannya itu kita tahu, nggak lupa gitu ya. Terus kemudian selanjutnya ada istilah namanya escape sequence. Escape sequence itu adalah penulisan karakter yang tidak bisa diwakili secara langsung dalam penulisan string literal gitu atau string tulisan. Jadi misalkan seringkali kita dalam menulis sebuah sintaks gitu atau sebuah string, biasanya sih nanti ini digunakan di dalam sebuah string, sebuah kalimat gitu. Nah, ini kita biasanya memerlukan karakter-karakter tertentu, misalkan kayak pindah baris baru, terus di tab, ataupun dikasih petik 1. Nah, cuman kalau di dalam codingan itu kita nggak memungkinkan untuk masukkan perintah-perintah itu ke dalam string pakai keyboard gitu misalkan. Nah, karena alasan-alasan kayak gitu, maka diadakan atau dibuatlah namanya escape sequence.
Sama nih di semua programan ada yang namanya escape sequence. Nah, escape sequence ini dia rangkaian karakter ya, yang tidak menampilkan diri dia sendiri. Jadi dia di coding ya, dijalanin itu ya dia jalanin fungsinya aja, nggak tercetak ketika digunakan di dalam pengkodingannya. Nah, tapi dia diterjemahkan ke karakter lain atau diterjemahkan sesuai dengan fungsinya dia. Nah, biasanya karakter escape sequence ini dimulai dengan tanda backslash. Nah, interpreternya itu akan menerjemahkan dengan cara berbeda dengan string biasa. Nah, ini contohnya misalkan yang di sebelah kanan. Nah, ini saya akan tulis print tulisan ini adalah baris pertama gitu ya. Nah, itu saya kasih backslash n. Nah, fungsi dari backslash n itu adalah new line, pindah baris kedua. Nah, terus saya masukin selanjutnya dan ini baris kedua. Nah, itu ketika dicetak ya ternyata itu ada apa namanya? Baris pertama, kemudian ada backslash n, dia otomatis langsung pindah ke bawah atau dia pindah baris kedua. Nah, itu cara penggunaan escape sequence. Nah, jenis-jenisnya di sini juga banyak. Ada yang backslash new line, ada yang double backslash, ataupun kutip tunggal, kutip ganda, segala macam. Nah, biasanya ini digunakan ketika mau memanipulasi kalimat atau string. Nanti di pembahasan string sendiri ada seperti itu. Nah, terus kemudian ke variabel. Nah, di sini ada beberapa istilah ya. Jadi sebelum adanya variabel itu pertama ada istilah namanya identifier. Nah, jadi identifier ini adalah berupa nama ataupun ya kayak simbol gitulah ya, biasanya kayak huruf, nama ataupun sebuah kalimat dari berbagai elemen program. Nanti itu apa ibaratnya ya, identifier itu nanti bisa dipecah-pecahkan menjadi variabel, fungsi, keyword, tipe data dan segala macam. Jadi awalnya itu ini adalah sebuah identifier gitu ya, sebuah kata ataupun simbol ataupun kalimat gitu yang nyambung, yaitu disebutnya identifier. Kayak kalau belum ditentukan atau belum diberikan fungsi. Nah, biasanya identifier itu ya harus nyambung, sebuah katanya itu harus nyambung atau diawali dengan underscore misalkan, atau diakhiri dengan underscore atau digabung dengan huruf segala macam, itu bisa dikatakan sebuah identifier. Nah, dia identifier itu juga sifatnya case sensitif gitu, antara huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Nah, terus kemudian identifier ini kan awalnya tadi ya, awalnya identifier, kemudian di dalam identifier ini, jadi identifier ini global gitu. Nah, identifier ini ada yang namanya keyword. Keyword itu adalah kata-kata yang memiliki spesial arti gitu, ataupun yang sudah diadopsi sama Python-nya. Contohnya misalkan kata-kata keyword itu kayak kata print gitu ya. Print itu kan sudah punyanya mencetak gitu. Nah, itu kata itu nggak bisa lagi digunakan. Kalau misalkan digunakan bisa jadi makna ambigu ataupun bisa menimbulkan error. Nah, itu yang dimaksud dengan keyword. Nanti juga ada kayak misalkan input, terus juga if, else, ataupun elif, do while. Nah, itu kata-kata itu nggak boleh dipakai lagi untuk variabel. Nah, itu adalah termasuk dalam kategori identifier, tapi dia kelompoknya keyword. Nah, terus kemudian di bawahnya keyword ada variabel. Nah, variabel ini adalah identifier juga awalnya. Jadi dia adalah identifier yang digunakan untuk menampung data atau informasi. Nah, jadi setiap variabel itu dia pasti mempunyai nama, kemudian ada nilainya, ada alamatnya, dan juga ada ukurannya atau rentang nilainya, dan juga ada datanya nanti kalau sudah dideklarasikan. Nah, data atau isi dari si variabel ini, kalau misalkan kita udah deklarasiin, nah itu datanya bisa berubah-ubah gitu, ataupun bisa diganti-ganti sesuai dengan
data yang kita mau masukkan, nilai yang kita mau masukkan. Nah, ini contohnya ya, penggunaan sebuah variabel. Misalkan ada variabel nih, nama. Nah, nama itu kalau belum dijadikan variabel itu adalah identifier atau huruf A aja. Nah, itu dia adalah identifier kalau belum dikasih keterangan selanjutnya. Nah, identifier ini akan berubah menjadi variabel kalau dia udah ada nilainya, kayak misalkan nama sama dengan Tony gitu ya. Itu saya mau masukkan kata Tony itu ke dalam nama nilainya. Kemudian baru selanjutnya saya mau cetak isi dari variabel nama tersebut. Nah, itu caranya print, nah dalam kurung nama, terus kurung tutup. Nah, itu kalau dicetak dia langsung, kalau di compile dia langsung memunculkan kata Tony. Nah, ini salah satu sintak yang sederhana juga. Kalau di pemrograman yang lain nggak bisa sederhana itu, cuman ngetik print terus kemudian nulis variabelnya. Itu ada tanda petik, koma, persen dan segala macam tergantung dari isi datanya. Kalau ini kan isi datanya karakter. Nah, biasanya kalau di C atau C++ itu ya pakai persen %C baru dia muncul. Nah, kalau salah sedikit aja titik ataupun apa namanya persennya, tanda-tanda simbol-simbolnya itu bakalan error. Nah, makanya ini lebih sederhana dan juga lebih mudah. Nah, terus kemudian itu yang bawahnya nilainya variabelnya bisa dirubah walaupun dia sudah berjalan ya. Contohnya misalkan itu ada variabel umur. Nah, variabel umur itu misalkan saya masukkan nilai 20. Kemudian saya cetak. Nah, dia akan mencetak isi dari umur itu yaitu 20. Terus itu sebenarnya yang type umur itu juga bisa menimbulkan tipe data. Saya mau ngecek tipe data umurnya. Nah, cuman belum dicetak aja di situ jadi nggak muncul. Nah, terus kemudian pas lagi ini kan lagi program lagi berjalan ya. Kemudian saya deklarasiin lagi kalau variabel umur itu berubah gitu. Jadi umur yang tadinya isinya 20, dia berubah jadi isinya kalimat gitu. Tulisannya 21. Nah, terus kemudian saya cetak variabel umurnya, dia langsung berubah. Jadi yang 20 tadi udah nggak disimpan, udah langsung berubah, udah langsung ganti 21. Nah, itu kalau misalkan dicek tipe datanya, itu tipe datanya udah ganti jadi char. Kayak gitu. Sedangkan kalau di pemrograman yang lainnya gitu ya, yang C atau C++ itu nggak bisa. Kalau variabel sudah digunakan, nah itu udah harus diisi terus, kecuali nanti ada assignment gitu ataupun ada deklarasi lagi seperti itu. Nah, ini contoh penggunaan variabel ataupun contoh definisi dari sebuah variabel. Jadi ya itu tadi variabel itu dia tidak hanya sebuah nama doang, tapi dia ada memori sebenarnya di dalamnya. Jadi ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, misalkan umur sama dengan 20, nah itu udah ada memori yang menyimpan nama variabelnya, kemudian ada juga alamatnya dan juga isinya, nilainya dari variabel tersebut. Nah, terus kemudian variabel juga bisa menyimpan berbagai macam tipe data ya. Tadi kan kita udah ganti dari yang tipe datanya angka gitu, integer, terus kemudian berubah dari char, itu bisa. Maupun nanti variabelnya tipe datanya yang digunakan di Python, misalkan ada float gitu, terus ada bilangan desimal segala macam. Nah, penulisan variabel sendiri itu ya sama kayak penulisan identifier tadi. Dia yang penting kata-katanya nyambung, tidak ada spasi gitu ya, ataupun bisa digabung antara huruf dan juga angka. Nah, terus juga sifatnya variabel itu dia case sensitif, artinya huruf kecil dan besar itu harus dibedakan. Ya, terus ya tadi kalau mendeklarasikan variabel di Python ya mudah, cukup nulis gitu aja. Nah, terus selanjutnya yang bawah adalah tipe data. Tipe data itu adalah suatu ya sama, awalnya dia adalah identifier terus kemudian dia bagian dari keyword. Artinya tipe data ini kata-katanya nggak boleh dipakai jadi variabel karena dia udah digunakan sama sistem ya, nggak boleh digunakan lagi menjadi variabel.
Jadi tipe data itu adalah suatu media ataupun memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Nah, Python sendiri punya tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, variabel nanti akan menyimpan data yang dilakukan selama program dieksekusi dan isinya dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu. Nah, pada program yang menggunakan variabel khusus di dalam Python, itu terdapat tipe data yang cukup unik bila dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain seperti C, Java, atau yang lainnya. Tipe data Python ya ini, seperti yang ada di sini. Ada boolean. Nah, contohnya itu boolean itu untuk menentukan gitu ya, nilai true or false yang nilainya 1 atau 0. Kemudian ada tipe data string, string itu untuk kalimat. Nah, ini dia menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf, angka, asal dia diapit sama tanda petik 2. Jadi nanti kita belajar tentang bedanya antara petik 2 dengan petik 1. Kalau petik 1 itu adalah char ataupun karakter. Walaupun tulisannya panjang gitu ya. Misalkan tulisannya nama tapi diawali sama petik 1, depannya belakangnya juga petik 1. Nah, itu dianggapnya sebuah karakter. Nah, sedangkan kalau diapit sama 2 petik itu namanya string ataupun kalimat. Walaupun yang ditulis hanya 1 buah huruf gitu. Misalkan huruf A tapi di depannya pakai petik 2. Nah, nanti di memorinya itu dia mendeklarasikannya udah ada 2 karakter, yaitu huruf A sama satu lagi backslash gitu ya, untuk menandakan kalau dia adalah sebuah string. Nah, terus kemudian ada juga integer. Nah, itu ya, integer untuk menyatakan bilangan bulat. Ada float juga untuk menyatakan bilangan desimal. Nah, itu dengan koma. Ada juga heksadesimal, antara gabungan bilangan desimal dan juga bilangan angka ya, angka dan huruf. Kemudian ada kompleks, list. Nah, ini bedanya di Python itu ada tipe data list, tuple, sama dictionary. Nah, list itu bisa jadi sebuah sebuah gabungan kata ya yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa dirubah-rubah. Nah, sedangkan kalau tuple itu ya gabungan kata yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya nggak bisa berubah. Nah, kalau dictionary mirip juga definisinya, cuman fungsinya aja yang beda-beda. Seperti itu. Nah, itu tipe-tipe data. Nah, ini contoh penggunaan tipe data ya. Tipe data boolean. Nah, print true misalkan dia akan mencetak true tulisan. Terus kemudian itu bukan variabel ya, itu tipe data ya. Kemudian misalkan tipe data string itu pakai petik 2. Nah, kalaupun misalkan dia petik 1, kayak yang bawah tuh, belajar Python sangat mudah. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah char. Kemudian tipe data integer, print 20. Nah, langsung dia kan mencetak, karena dia udah langsung kenal nih dari Python-nya udah mengenal tipe data yang dideklarasikan. Jadi udah langsung bisa digunakan tanpa harus jabarin dulu. Kalau misalkan nih pakai variabel A, terus ini mau dijadikan tipe data integer ataupun char, nggak perlu, langsung ditulis, langsung dipahami sama programnya. Oke, baik, itu tadi variabel dan tipe data. Kemudian selanjutnya adalah operator ya. Tadi akhir. Nah, operator ini adalah sebuah sebuah pengolahan. Jadi kata dasarnya itu adalah operasi. Operasi itu adalah sebuah pengolahan. Nah, nanti setiap jenis tipe data mempunyai jenis operasinya masing-masing. Nah, itu kan misalkan operasi aritmatika. Nah, kalau operator itu adalah simbol yang digunakan di dalam operasi tersebut. Nah, ini dikatakan operator aritmatika karena simbol-simbolnya yang mau ditunjukkan. Nah, operasinya itu adalah pengolahannya. Nah, di sini misalkan setiap jenis tipe data mempunyai jenis operasinya masing-masing. Nah, simbol untuk jenis operasi disebut juga dengan operator.
Nah, sedangkan data ataupun variabel atau konstanta yang dioperasikan disebut dengan operan. Contohnya misalkan saya kasih contoh A gitu ya. A tambah B sama dengan C. Nah, A tambah B sama dengan C, yaitu berarti disebutnya adalah sebuah operasi penjumlahan. Nah, sedangkan A-nya, variabel-variabelnya itu adalah apa? Operannya. Nah, sedangkan simbol-simbolnya plus sama dengan segala macam itu adalah operatornya. Seperti itu. Nah, di sini ya akan dibahas tentang operasi-operasi tersebut. Jenisnya itu macam-macam operasinya. Ada yang tadi ya, ada yang aritmatika, terus juga ada yang logika, relasi, bitwise, segala macam, perbandingan, penugasan. Nah, itu tergantung dari simbol yang digunakan aja. Ini saya contohnya ada operasi aritmatika, ya tentunya dia menggunakan operator aritmatika, yaitu penjumlah plus, minus, kali, bagi, kurang, sama dengan. Nah, itu masuknya di dalam operasi aritmatika. Itu operator aritmatika. Nah, nanti yang yang dikirim itu adalah operannya. Jadi itu ya. Jadi kalau misalkan perhitungannya namanya operasi, simbol-simbol yang digunakan namanya operator. Nah, variabelnya disebut juga dengan operan. Nah, nanti jenisnya macam-macam. Ada yang unary operator. Unary operator itu berarti operannya cuma satu, variabel yang dipindahkan itu cuma satu. Nah, terus kemudian ada binary operator. Binary operator itu operannya ada dua, misalkan A tambah B. Nah, itu binary. Sedangkan kalau 3 itu operatornya ada 3, A tambah B sama dengan C. Nah, itu dia masuknya ke ternary operator. Nah, jenis-jenisnya tadi ya. Ini salah satunya operasi aritmatika penjumlahan. Nah, itu dengan menggunakan simbol-simbol penjumlahan.